dari forum ini, Pak Jokowi punya kesadaran untuk membuktikan, UGM juga begitu. Kalau tidak, teman-teman ini punya hak ya, untuk menyampaikan perspektifnya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar, Bang Sylvester. Setiap orang berhak mendapatkan informasi, mengelola informasi itu, dan menyebarkan informasi itu dengan berbagai media yang mereka miliki. Mau podcast kah, mau tampil di LLC kah, mau di Twitter kah, boleh. Karena dilindungi konstitusi. Presiden dan mantan presiden harus jadi orang terdepan melindungi konstitusi. Meskipun dia dicaci maki. Ini warga negara kelas luar biasa. Bukan kacang-kacangan. Bukan seperti sekelas Ferry Amsari, mudah tersinggung. Oh, Mas Roy Suryo nuduh Ferry Amsari lapor, begitu ya. Bang Rismon nuduh lapor. Nah, kalau warga negara kelas tinggi, negarawan, tidak mudah tersinggung, tidak kemudian melaporkan warga negaranya sendiri. Mudah-mudahan kita belajar bernegara bersama-sama. Kasus ini tidak boleh menjadi catatan sejarah di masa depan. Saya cemas juga Bang Karni bilang, ini makan jadi masa depanmu kalau berbohong gitu ya. Karena apakah kebohongan itu akan masuk buku putih versi pemerintah atau tidak gitu ya. Karena itu sejarah penting Republik ini. Jangan sampai mungkin dalam sejarah kita akan terjadi skandal ijazah yang bermasalah bagi demokrasi kita. Secara hukum, ijazah ini tentu tidak akan diperdebatkan secara budaya, Mbak Tejo. Apakah ini otentik atau tidak, ini akan bicara soal fungsi saja. Ijazah itu fungsinya untuk membuktikan bahwa seseorang sudah pernah sekolah dengan benar dan lulus. Nah, kalau kemudian ada proses yang menjelaskan, bahkan tanpa ijazah saja bisa. UGM menuliskan surat resmi, mengatakan bahwa ijazah si X hilang, terbakar, entah di mana, dimakan buaya dengan sanak saudaranya begitu ya. Tetapi surat ini merepresentasikan bahwa, membuktikan bahwa yang bersangkutan memang pernah sekolah dan tamat. Selesai urusan. Bahkan Bang Rismon jangan khawatir, surat itu pasti sangat modern. Karena ditulis baru. Nah, problematikanya adalah jangan-jangan apa yang disampaikan teman-teman ini benar. Sehingga kemudian pembantahannya adalah melalui proses hukum. Saya tidak ingin dan tidak berharap ini benar. Mohon maaf Bang Rismon, saya berharap tidak benar. Karena ini pukulan berat bagi proses kita bernegara. Tetapi bagaimana kalau benar? Celaka 12, 13, 14, dan seterusnya bagi ketatanegaraan kita dan proses demokrasi kita. Ternyata kita masuk ke fase betapa hoaxnya, betapa fake-nya demokrasi kita dengan data-data yang bahkan bisa dipalsukan. Saya pikir ingin mengakhiri ini dengan penghormatan kepada berbagai media yang terus mengawal proses ini, siapapun didengar, supaya memastikan agar kita tidak pernah terjungkal di dalam praktik penyelenggaraan pemilu kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Karni, saya 30 detik aja. 30 detik aja. Saya udah harus ke sedikit aja Pak, saya harus lurusin karena kebetulan saya kan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya menyampaikan kepada kita semua bahwa mengenai pemalsuan yang disampaikan oleh pengadu di Barreskrim Polri itu sudah selesai, sudah dihentikan. Adapun hasil puslapor yang disampaikan identik itu adalah hasilnya seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka untuk memastikan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli, maka Bapak menggunakan hak hukumnya untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan oleh karena itu, jangan sampai ada kita bernarasi-narasi, mengarahkan sebagai seakan-akan baik dan sebagainya. Padahal sebenarnya sekarang kita dengan alasan apapun, penelitian, kritik, keterbukaan informasi, padahal sekarang sedang melakukan fitnah. Saya hanya memberitahukan kepada siapapun di sini bahwa Bapak sudah melakukan pengaduan di Polda Metro Jaya terhadap orang-orang yang sudah dilaporkan kemarin. Dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Tetapi jika memang ada orang-orang lagi lainnya yang ingin menyatakan hal-hal Mulyono, Bang. Ah, Sekarang itu boleh Mulyono. karena TikTok nggak mengenal Mulyono. Ya, Itu, begitulah Bang, nggak tahu lah TikTok. Memang kemarin itu udah terakhir Bang, aku udah siap terima itu kemarin itu. Karena kan itu akun yang kedua, akun yang ketiga aku yang udah tumbang itu Bang. Ya. Yang channel udah tumbang, yang mau ambil ini udah narasi tumbang. ini Ini makanya aku sebagai bikin baru lagi nih Bang.
Ya nanti aku saranin ke teman-teman biar follow Pak akun Gondrong ini ya, Profesor Gondrong Ya, ya. yang di bawah nih abang-abang nih, biar Ya, aja nanti aku apa. Ya, ini bantu lagi follow-follow dulu dong, yang teman-teman Siap, yang siap. mungkin kenal dengan akun Ini akun Prof Gondrong ambil juga, narasi dibantu abang Bang, mau follow-follow ya. ambil apa enggak nih? Ya gimana bang? Ya mau diambil nggak nih? Ini kan saya udah berapa kali buka tema ini ya, tema ijazah tipu-tipu, ijazah Jokowi tipu-tipu, 1000 persen Ijazahnya palsu. tuh sebenarnya memang nggak ada bang. Gimana kita mau percaya? Aku sebelumnya gini loh bang, dari awal yang di Solo persidangan kemarin itu bang, oke lah aku masih 50-50 ya bang ya. Habis itu dia ada pernyataan kemarin, nanti ketika pihak pengadilan meminta, saya akan memperlihatkannya. Lah habis itu besoknya disuruh Pak Prabowo ke Vatikan, pulang-pulang dari Vatikan pergi kemarin kalau nggak salah dengan si Piga itu, pulang-pulang pernyataan dari pengacaranya, kami tidak akan memperlihatkan ijazah tersebut karena melanggar HAM. Nah gimana itu coba bang? Ini gimana orang ini bisa dipercaya? Semenjak itu bang makin kuat 99% bagi aku bang. Oh Aku iya, yakin nggak ada itu bang. nggak punya. Ya nggak punya lah. Masa tiba-tiba aku Wah. bisa memperlihatkan aja kok Orang bisa itu nggak punya melanggar apa? HAM coba. Orang nggak punya apa? Gimana itu? Bahkan itu yang tempat KKN-nya sendiri menyatakan warga di sana itu Iya nggak ada. pernah ada Nggak pernah. KKN dari UGM Nggak pernah. tahun 83 itu nggak ada. Nggak punya gimana? Dia punya 11 triliun kok. Gimana sih? Nggak punya ijazah apa? Nggak punya uang? Kan dengan uang bisa segalanya menurut dia tuh. Ijazahnya nggak ada bang. Oh, Kalau uang dia ijazah. punya bang. Kalau uang dia punya, ijazahnya nggak ada. Kata Nah satu abang lagi tadi bang, orang nggak punya di mana? uangnya banyak loh bang. Uangnya banyak bang. Kalau uang Ada kita akui dia kemarin tuh juga, banyak bang. Nggak Bang. bakalan habis Ya. itu bang. 15 turunan tuh nggak bakalan habis itu bang. Oh begitu. Berarti bisa, Ah, 6 triliun itu anggarannya untuk itu. iya. Berarti bisa dibelikan segalanya itu memastikan. ya bisa bang, Nah, bisa itulah gitu. tanda tanya kita ya. Itulah hukum bisa dibeli dengan uang. Assalamualaikum Wong Koko ya. Lanjut ke Bang Koko. Silakan Bang Koko, ambil narasimu Pak. Iya, Bang, saya narasi ini nggak akan berubah, tetap dengan hati saya. Enggak, siapa tahu Itu tadi sebenarnya- habis makan ikan nila gitu bisa robah gitu kan? Izin Iya. bang satu bang, Sebetulnya- isi bang Wong sebentar bang, Iya, izin iya, satu. Lanjut. Izin satu aja. Kemarin ada pernyataannya waktu masih menjabat, Pak Kasmujo adalah guru ataupun dosen pembimbing skripsi saya. Sini Pak Kasmujo. Oh, dulu orangnya galak. Saya sampai dimarah-marahi. Habis itu kemarin ya tiba-tiba siapa bilang Kasmujo itu guru dosen pembimbing saya, guru dosen skripsi itu apa dosen pembimbing akademik. Lah gimana ceritanya coba? Sedangkan Ya. kemarin itu aja Pak Kasmujo adalah wakil dosen. Ya. Ini kan Ya, orang ini memang terlalu suka berbohong, Bang. Itu udah barusan saya terangin ke Pak CH, maksudnya ke arah sana bagaimana ini tentang kebohongan gitu. Sampai nggak nyampe gitu sih supaya dia mengerti kan sumber di saya ini seharusnya mata, telinga, baru mulut. Artinya mata kiri melihat kesalahan, mata kanan lihat kebenaran lalu sampaikan. Telinga kiri dengarlah kesalahan, telinga kanan dengarkanlah kebenaran. Maka simpulkanlah dari kebenaran apa kesalahan itu. Sampaikan dengan mulut. Pak CH nggak bisa berbicara itu. Kena banned barusan. Langsung diturunin TikTok. Masih Iya, aja membela. Siapanya Bang CH? Iya. Gara-gara ngomong apa? Dia kan Bang CH kan Wah. pembelanya Jokowi. Oh, saya nggak tahu Pak CH pembela Pak Jokowi ya. Mungkin itu otomatis Bang itu. CH Otomatis dari TikTok masuk. garis keras itu. Oh iya, otomatis TikTok dia turunin. Makanya udah tetep Jadi- layar 500k ini 500 Iya. K 500 ya. Tapi udah ada ini udah bebas terhukum. Tapi nggak ada orang ini bawah ini. Saya cari juga. Jadi Silakan Bang Pak, Hos, Wong Koko. saya aja Bang Hos yang pendidikannya minim sekali. Itu bisa memahami dengan kasus ijazah itu. Itu ijazah, itu kan produk UGM. UGM kan yang mengeluarkan. Dan di situ sudah jelas kalau Jokowi itu kuliah di situ, skripsinya ada, KKN-nya ada. Menurut UGM ya, wisudanya ada, dapat ijazah. Nah, ketika Pak Jokowi pegang ijazah, dia kan bukan pencipta, hanya pemegang. Kalau Jokowi itu menyatakan sudah pernah kuliah dan lulus di UGM kan begitu.
Itu UGM tuh sudah klarifikasi apa yang itu udah ini. Nah, ketika ada yang seseorang yang menuduh Jokowi itu simpel tinggal datang ke UGM, loh ini kok saya dapatnya ijazah seperti ini. Kan begitu, Bang. Ini kok muter-muter, ngabisin uang, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Ngapain? Tinggal simpel datang ke UGM, toh UGM itu sudah bertanggung jawab. Kan begitu. Udah jelas di situ keterangannya, sudah nggak ada yang ditutup-tutupin tentang UGM. Nah ini kok kenapa nggak dilakukan loh? Ada apa? Ada apa ini Jokowi dengan UGM ini? Itu aja pertanyaan saya, kan begitu? Betul itu. Kalau kita dengan otak cerdas tuh, kita ijazah itu kan bukan yang menciptakan bukan Jokowi. Jokowi itu hanya pemegang. Boleh, yang menciptakan itu UGM, kan begitu. Nah ketika ada masalah dengan ijazah itu, balikin dong ke pabriknya, ke produknya, kan begitu. Iya. Nah itu nanti kalaupun ada yang menuduh, biarkan UGM tarung sama yang nuduh itu, gitu loh. Betul. Begitu, itu maksud saya. Nah ini kok muter, kayak gangsing itu, Bang. Waduh sampai. Ya. Nah itulah. Makanya ayolah yang cerdas gitu, rakyat Bang. itu ya. Bang Koko, termul yang adanya gitu. Simple, Bang, simple sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau menurut hukum, keterangan UGM sudah jelas. Jokowi kuliah di sini, daftar di sini kuliah, KKN-nya ada, wisudanya ada, skripsinya ada, terus lulus juga. Nah itu dapat ijazah. Kan begitu jelas kan dari UGM kan nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul Bang. Artinya Pak Jokowi ini seolah-olah kita hidup di zaman batu, Bang. Yang nggak pernah ada jejak rekam digital artinya ya dari media. Iya, padahal ketika ada Roy Suryo CS tinggal tunjukkan sama Roy Suryo. Wah ini kata Roy Suryo ini Pak ada keganjilan. Oh ya udah, ayo kita datang bareng-bareng ke UGM. Kan begitu. Harusnya kan seperti itu. Iya. Itu. Kok ini sampai ntar saya sampein lewat opung saya, Bang. Lewat opung saya, masih ada opung saya di sana. Iya, kalau jadi kita ini mau berdebat 5 bulan pun nggak bakal selesai karena yang pro dan kontra itu beda narasi, Bang. Beda, nggak akan ketemu kata sepakat gitu loh. Padahal simple loh, Bang. Simple, kecuali kalau ijazah itu yang bikin Jokowi apa-apa Jokowi. Nah, ketika diragukan, ya Jokowi yang bertanggung jawab. Wong itu betul. tanda tangan dari UGM, stempel dari UGM, nama dari UGM. Nah, ini satu contoh, Abang misalnya dapat ijazah. Ada salah penulisan nama. Kira-kira Abang kemana itu bakal bawa itu ijazah itu? Ya ke instansi itu. Ya kan ke tempat Abang yang mengeluarkan ijazah kan? Iya, itu. Kan bukan ke Polda, bukan ke Bareskrim, bukan kan? Iya, itu. Misalnya Abang nih lulus kuliah nih, anggaplah dari UI. Tiba-tiba ada kesalahan penulisan di situ. Abang kemana kira-kira ngadu ijazah itu agar disempurnakan itu? Ya ke Boyolali lah, Pak. Ke UI itu kan? Ke wartawan, Pak. Sama ke media. Kan begitu. Jadi jangan ke Polda, jangan ke Bareskrim. Ngapain wong yang punya pengacara, Bang? Ke pengacara saya. Kan begitu. Itu jadi pertanyaan saya, ada apa Pak Jokowi dengan UGM? Gitu aja udah simpel itu, Bang. Betul. Lanjut. Ya, terima kasih Bang ya. Nanti saya sampaikan ke opung saya ya. Mudah-mudahan opung tidak terlibat dengan masalah Pak D ini ya. Assalamualaikum Pak Anak Rantau. Pak Anak Rantau. Silakan lanjut yang lain, mau tambah-tambah narasi, mau apa gimana ini ke depannya. Benarkah Pak Jokowi di saat kebijakannya banyak bohongnya? Coba sebutkan bohong-bohongnya, silakan. Karena belum ada yang kontra nih. Emang bener lah Bang, itu di era 10 tahun zaman Pak Jokowi itu memang banyak bohongnya lah. Itu orang bilang kemarin orang banyak investor di KN tuh investor banyak tuh tak ada satupun lah. Dia terlalu banyak bohong. Itu menggunakan dana PBN. Ini temu-temu ini kagak ngerti-ngerti juga lah. Kadang saya dan mereka dibohong-bohongi masih percaya. Hanya wehelan lah nengok temu-temu ini Bang. Lanjut Bang. Betul. Ya, lihat ya masalah ini tentang IKN ya. Itu terbengkalai. Bangunan sudah tertanam berapa triliun di situ ya. Jadi benar uang negara ini untuk apa gitu. Jadi ya coba lihatlah sekarang di IKN itu apa yang terjadi sekarang gitu kan. Dilanjutkan apa dibiarin itu uang. Sayang tuh. Dulu cerita-cerita zaman SBY juga ada ya. Tapi nggak segede itu uang yang di Hambalang itu ya. Sampai melibatkan merelakan tuh setiap anggota Demokrat itu yang notabene pemegang partai saat itu
Anas Ubaraningrum sama Najarudin, terus siapa lagi banyak itu terjerat hukum ya. Tapi kok sekarang malah kayak gimana itu hukum-hukum itu? Sedangkan uang sudah tertanam di sana banyak ya. Assalamualaikum Bang H3121. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah, silakan Bang, ambil narasi Bang. Masih tetap yang ini ya, tapi kan aku masih memperlakukan kita ini sebagai manusia yang dimana setiap hari kita berubah pikir, berubah pola pertanyaan. Kemarin tuh masih 90% menjawab ya, lanjutkan sampai ke persidangan supaya ingkrah hukumnya benar atau tidak, palsu atau asli begitu, karena ranahnya di hukum ini. Tentunya Abang punya kesimpulan dari yang kemarin narsum-narsum naik itu, mereka menyatakan harus. Silakan Bang. Ya, kalau menurut saya yang realitas saja lah. Jadi apapun masalahnya, apapun langkah-langkahnya, ya sudah, istilahnya siapa yang menanam itu yang akan menerima. Itu